Selamat datang di Onuni, obrolan Wisnu Niko, dan kali ini di edisi masih kita di rumah aja lagi karena Masih di memang rumah aja lagi. karena memang kan PPKM diperpanjang sampai hari ini tanggal 25 Juli, besok belum tahu apakah levelnya diturunkan atau gimana, tapi ya udah kita nikmatin aja dulu, ya kan, Nu? Mau nggak mau? Mau nggak mau. Nico Oliver, sebut nama dong lo. Wisnu Oliver. Salah, bukan. Niko Hardana kalau gitu dong. Tapi yang pastinya gue sedikit mungkin mau cerita kali ya, Nu, ya. Di episode kali ini, jadi mungkin buat teman-teman di sini yang memfollow akun Instagram gue ataupun Ya. juga akun Twitter gue, sebenarnya beberapa hari yang lalu gue tuh udah benar-benar puncaknya kali ya, Ya. karena prinsip gue gini, I'm trying, gue mencoba untuk selalu positif dalam menghadapi apapun dalam kehidupan ini gitu. Ya. Maksudnya dalam pengertian adalah berusaha untuk melihat dari sudut pandang positif, melihat dari hal-hal perspektif yang positif gitu. But sometimes ada juga negatifnya keluar gitu. Energi negatifnya pasti udah ketekan pasti keluar juga, dirilis juga gitu, mau nggak mau Ya. gitu kan. Dan jadi akhirnya sebenarnya pertama berawal dari gue udah mulai jengah ketika gue mengikuti salah satu akun Instagram yang isinya adalah menyampaikan jumlah kasus harian, gitu kan Hmm. ya. Hmm. Tinggi. Gue nggak stres kalau yang itu, Nu, sebenarnya, gitu Hmm. kan. Meskipun di kolom komen share yang sembuh dong, share yang ini dong, gitu kan ya. Ya. Cuman jadi beberapa waktu yang lalu gue sempat nge-tweet dan akhirnya gue posting juga di Instagram Stories gue Hmm. bahwa gue tuh sebenarnya nggak stres kalau ngelihat kasus harian positif atau mencapai rekor tertinggi gitu ya, Hmm. atau angkanya besar gitu. Gue nggak stres, gue lebih stres ketika ngelihat orang-orang yang nggak bisa ngejalanin protokol kesehatan dengan benar. Itu satu. Perlu digarisbawahi, Mas. Nggak Eh, bisa atau nggak mau? nggak mau kayaknya sih ya, lebih Kan? tepatnya nggak mau. Kalau kalau gini, maksud gue gini, ada orang-orang yang memang nggak bisa, mungkin mereka memang punya asma gitu kan ya. Jadi ketika harus menggunakan masker, akhirnya berat nafasnya menjadi susah segala apa. Tapi kan kalau kayak begitu lu bisa hindari dengan lu nggak usah keluar rumah Iya. gitu kan. Sebenarnya gitu. Atau misalnya lu harusnya vaksin tapi kemudian lu ada kondisi-kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk Ya. vaksin misalkan. Ya udah, untuk sementara tahan dulu, tahan diri aja dulu gitu kan. Atau setidaknya menjalankan Masih ada protokol cara lain kesehatan. kok untuk Ya. sementara. Heeh. Nah, puncaknya itu kalau ini hari kita kan bakal tayang di hari Minggu ya, Hmm. tanggal 25 Juli. Jadi gini, beberapa hari yang lalu, Nu, tiba-tiba gue lagi nongkrong lah di teras rumah. Hmm. Hmm. Dan tiba-tiba gue mendengar ajakan orang untuk datang ke masjid atau rumah ibadah Hmm. untuk melakukan kegiatan gotong royong renovasi masjid. Hmm. Mengajak gitu Hmm. kan ya. Dan itu terdengar, itu artinya salah satu daerah dekat rumah gue gitu kan. Hmm. Dan gue kayak, hah? Lu lagi PPKM begini, lagi PPKM darurat lah istilahnya, atau level 4 atau apalah itu gitu ya, lagi pembatasan jumlah orang, dan lu malah mengajak orang untuk datang untuk membantu kegiatan gotong royong renovasi rumah ibadah gitu kan. Gue langsung yang shock di situ, dan menurut gue sangat amat tidak bijak di saat Wakil Presiden Republik Indonesia sudah menyatakan bahwa kayak misalnya kemarin Idul Adha aja kan lebih baik sholat di rumah, ya Ya. kan. Hmm. Habis itu Kementerian Agama pun juga, Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan pun juga sudah ngomong seperti itu. Artinya kan sebenarnya sebisa mungkin untuk menghindari kerumunan orang, menghindari jumlah orang. Dan menurut gue sangat amat tidak bijak untuk melakukan itu. Dan akhirnya gue post ke eh, Instagram Stories Sorry. gue gitu kan, bikin polling. Menurut lo bijak nggak sih di kondisi saat ini mengundang orang untuk datang gotong royong secara fisik untuk renovasi rumah ibadah? Hmm. Karena menurut gue gitu ya, menurut gue itu sangat tidak bijak, Nu. Menurut gue.
Ya dong, maksud gue ya to be honest aja, masjid di sekitaran rumah gue tuh nggak cuma satu, banyak gitu loh, gitu kan. Dan sepertinya untuk renovasi mungkin toh juga kan sebenarnya kan dianjurkan kalau emang bisa sholat di rumah aja dulu untuk sementara Untuk sementara waktu, waktu. ya kan. Rumah ibadah tidak ditutup, tapi memang kegiatan ininya agak dikurangi untuk Dibatasi. dibatasi untuk melakukan kegiatan sholat di sana gitu loh. Ya. Maksud gue, kok lo malah ngundang orang untuk gotong royong, untuk datang gitu kan. Dan yang gue sayangkan adalah ternyata ada beberapa followers gue yang memilih mengatakan itu bijak, gitu kan. Bahkan ada satu yang berani DM ke gue mengatakan bahwa ya mungkin memang rumah ibadahnya urgent banget untuk direnovasi. Sedangkan menurut gue kayaknya dengan kondisi sekarang nggak se-urgent itu deh. Lu bisa kalau emang buat jemaatnya kan bisa ke masjid yang sebelahnya gitu, yang deket, yang jaraknya nggak nyampe 1 kilo gitu loh sebenarnya gitu loh. Dan itu pun renovasinya pembangunan lantai 2, dan gue bilang nilai urgensinya adalah lebih kepada nyawa manusia saat ini, Ya, gitu loh. Lo kerja gotong royong bilang pakai masker, protokol kesehatan, gue sih maksud gue nggak segitunya deh gitu. Dan akhirnya yang gue lakukan adalah saat ini followers gue yang mengatakan itu bijak, mohon maaf, gue blok langsung. Gue Ya. blok karena bukan apa ini episode ini jadi agak curhatan gue jadinya ya. Ya nggak apa-apa dong. Karena gini, menurut gue berani yakin Allah pun juga tidak akan mempermasalahkan itu, Ya. gitu loh. Karena kan kondisinya nyawa manusia yang lebih dipertaruhkan, Ya. ya dong. Dan kebayang nggak sih teman-teman, maksudnya buat gue dengan lu memaksakan orang untuk datang gotong royong sehingga ada resiko terpapar, ada resiko orang kena resiko terburuk ketika dia terpapar, artinya bisa saja dia meninggal. Toh semua ajaran agama mengenai membunuh pun juga nggak dibenarkan. Lo berpartisipasi gitu loh. Artinya kalau lo mengatakan itu bijak, makanya akhirnya gue yang kayak udahlah cukup. Kayaknya sampai akhirnya gue post gue zaman dulu pas pilkada, pilpres dan segala apa orang terpecah-pecah, gue nggak begitu peduli, Nu. Ya. Lo mau punya pilihan politik, lo mau punya pandangan politik yang berbeda dengan gue nggak sebegitu pedulinya kok, Nu. Cuman ketika lo saat ini ternyata mengatakan bahwa COVID itu tidak ada, mengatakan bahwa udah nggak usah prokes, nggak usah vaksin dan segala apa. Ini kita ngomongin yang bisa ya, Jadi mereka tidak mau. Menurut gue, ya mohon maaf, gue tidak memilih untuk berteman atau mempunyai orang-orang yang mengagumi gue dengan sudut pandang dari orang yang tidak mempunyai empati, tidak mempunyai hati nurani, dan tidak mempunyai logika. Ya, Karena saat ini berapa banyak teman-teman gue yang kehilangan orang-orang tersayangnya. Berapa banyak kenalan-kenalan gue yang kehilangan orang-orang tersayangnya. Bahkan gue pun juga kehilangan beberapa teman-teman gue karena si COVID ini. Ya. Gitu. Dan buat gue udah cukup. Gitu. Gue sih itu aja sih, Nu, jadinya akhirnya. Makanya gue udah milih nggak mau basa-basi sama orang. Tapi emang gitu sih Mas, kita kan juga ini kan kita dihajar sama pandemik ini kan udah hampir It's almost 2 years. 2 tahun loh. Ya. Itu udah Ya, capek, udah lelah gitu. Jadi sampai akhirnya gue sekarang juga ngelihatnya gini, akhirnya jadi kebagi gitu loh. Ada orang yang taat, ada yang enggak, ada yang percaya, ada yang enggak gitu loh Mas. Yeah, Dan I know. akan selalu ada gitu. Ya, Cuma pasti akan selalu ada. prinsip gue adalah sekarang gini, ya gue nggak akan capek sih untuk bilangin orang untuk yuk prokes bareng-bareng yuk segala macam. Cuman itu bagi yang mau aja ya. Kalau yang nggak mau dan nggak mau sih lebih tepatnya ya udah, lu punya grup sendiri tapi jangan ngeganggu kita. Iya. Jangan sampai ngerugiin kita. Gitu. Betul. Gue setuju. Karena gini loh, maksud gue gini dong. Gue sampai pernah ada salah satu kejadian baru-baru ini, gue harus berinteraksi dengan orang di luar rumah gue, ya dong. Cuman kondisinya dia tidak menggunakan masker sama sekali. Ya. Pada saat baru dia mau ngomong, gue langsung dengan ketukan masker, gue cuma bilang, stop ngomong, gak usah ngomong sama gue, lo jaga jarak sejauh mungkin dari gue karena lo tidak pakai masker. Ya. Gue bisa melakukan itu. Kenapa? Pada akhirnya gue memilih untuk mempercayai bahwa gini, banyak hal dalam hidup bisa kita atur dan bisa tidak bisa kita atur.
Ya kan? Kita bisa mengatur bagaimana kehidupan kita. Kita bisa mengatur bagaimana reaksi kita. Kita bisa mengatur bagaimana tingkah laku kita. Ya, setuju gue. Tapi kita tidak bisa mengatur tingkah laku orang, kita tidak bisa mengatur reaksi orang, kita tidak bisa mengatur kepercayaan atau kepedulian orang. Yes, itu Ya kata dong. kuncinya itu. Tapi gue memilih ya udah, ketika lu bertahan dengan pilihan lu, reaksi lu, opsi lu, maka gue pun memilih dengan memberikan reaksi dari gue. Ya udah, lu nggak usah deket-deket gue. Iya. Gitu Iya aja. benar. Jadi pada intinya gini Mas, maksudnya gue juga mikir gini, gue selalu punya prinsip, gue ngelakuin sesuatu karena untuk greater good, untuk Ya, kebaikan bersama, kebaikan betul. ya, bukan Betul. kebenaran gitu. Jadi Betul. untuk majority gitu. Tapi kalau misalnya orang yang nggak satu frekuensi dan nggak setuju sama prinsip gue, oh ya udah, kalian kan juga punya pandangan masing-masing kan. Iya. Gitu. Bagi yang mau aja. Iya. Toh gue ngelakuin ini juga buat kebaikan kita semua kok, Iya. bukan cuma buat gue doang gitu loh. Iya, tapi kan pada awalnya kalau gue ketika orang punya prinsip yang berbeda atau pandangan yang berbeda, gue nggak peduli, Nu. Maksudnya ya gue tetap bisa berteman dengan lu ketika lu mempunyai pandangan yang berbeda, ketika lu punya prinsip yang berbeda. Tapi ternyata untuk urusan COVID ini gue nggak bisa. Karena lu udah mempertaruhkan nyawa orang lain dan bisa aja lu mempertaruhkan nyawa-nyawa orang-orang tersayang gue. Iya. Gitu loh. Dan jadi di situ gue ambil sikapnya. Karena ini kali Mas ya, karena domino efeknya cepat banget gitu loh. Ya, betul. Betul. Gitu. Efeknya langsung bisa dirasakan gitu loh. Dan maksud gue ya apa susahnya sih gini loh. Lu untuk menjalankan protokol kesehatan toh juga nggak rugi-rugi amat. Lu protes nggak boleh keluar rumah, dikasih keluar rumah, kan yang penting lu jalanin protokol kesehatan. Enggak, gini Mas. Kalau misalnya memang perlu keluar rumah, prokes deh. Udah itu aja. Iya makanya itu dia gitu. Gue masker 2. Dijamin lebih kondusif, lebih aman. Yes, betul. Cuman kan itu orang sering lupa. Orang lebih sering lupa atau mencoba untuk lupa atau cuek. Berada di zona nyaman. Di zona nyaman. Maksudnya gini, ada beberapa teman-teman gue yang akhirnya terpapar sama si COVID ini, padahal mereka cukup ketat dalam menjalankan protokol kesehatan gitu ya. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka berada di zona nyaman. Zona nyaman mereka adalah zona amannya mereka. Tapi kelupaan, misalkan semudah nih, misalkan pakai asisten rumah tangga di rumah, ya kan. Kemudian si asisten rumah tangga yang pulang pergi, atau asisten rumah tangga yang berpergian ke pasar misalnya. Dan kemudian ketika sampai rumah ya protokol kesehatannya dengan mandi dan segala apa kelupaan. Oh, jadi kecolongan. Kecolongan, jatuhnya kecolongan. Nah, itu banyak yang kayak gitu juga kejadiannya. Tapi atau kan lu pergi sama teman-teman lu, udah gitu lu di kantor, lu buka masker. Ya kecolongan juga gitu loh akhirnya. Jadi emang serba salah gitu loh, serba salah. Ya akhirnya balik lagi ini kembali ke kesadaran diri masing-masing. Iya sih emang. Ya ada sebagian keluarga yang menerapkan super prokes, jadi dengan sesama anggota keluarganya, dengan asisten rumah tangga, jadi udah ada kebijakan, yuk kita prokes bareng-bareng, kalau keluar apa segala macam ada rules-nya gitu. Ada rules-nya. Ya tapi ada sebagian keluarga yang nggak menerapkan itu. Iya, tapi kadang-kadang menerapkan itu pun juga kan balik ke semuanya mau berpartisipasi apa enggak. Jadi gini, waktu kemarin beberapa minggu yang lalu gue sempat baca Instagram Stories-nya Mbak Maudy Kusnaidi. Oke, dia curhat. Jadi dia punya ART, tiba-tiba ART-nya datanglah saudara ART-nya, anak-anak gitu ya mau main bareng, udah diingetin pada pakai masker segala apa. Cuman ternyata dia lepas masker, anak-anaknya, gitu loh. Di satu sisi kan serba salah ya, gitu loh. Akhirnya resiko terpapar kan ada. Akhirnya dia PCR, untuknya kayaknya negatif deh, gitu. Tapi ya maksud gue tetap aja gitu. Itu kadang-kadang kita berada di zona aman yang kita pikir aman, ternyata punya efek. Ya kalau hoki ya bagus, lu selamat gitu. Maksudnya lu nggak terpapar, atau mungkin yang interaksi sama lu juga nggak terpapar. Tapi kan sekarang kondisinya benar-benar unpredictable ya. Iya.
gitu loh. Ada sepupu gue nggak kemana-mana, di rumah aja, kerja dari rumah segala apa, terpapar juga kena isoman harus 2 minggu karena kebetulan anaknya main sama anak tetangga yang which is nggak kemana-mana juga. Ya kan, padahal anaknya cukup ketat pakai masker, tapi ternyata ada satu kejadian dia lepas masker dan habis setelah main 2 hari kemudian keluarganya itu mengabarkan di RT, di WhatsApp grup RT gitu, mengabarkan bahwa mereka ternyata positif terpapar klaster kantor gitu kan. Begitu anaknya dicek antigen reaktif, akhirnya sepupu gue mengambil sikap bahwa ya udah kita isolasi mandiri aja 2 minggu. Ya. Anggap aja kita positif semua gitu loh. Jadi ya kata kuncinya kan itu, lu anggap aja diri lu positif, lu nggak menularkan orang lain jadinya. Ya. Sorry ya, ini gue kalau kita ngebahas mengenai COVID nih, gue selalu gelisah gitu karena emang ini udah, kalau misalnya dilihat dari katanya ya COVID-19, Iya. 19 loh. Ini udah 2021. Ya, tapi kan COVID kapan gitu loh.